Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bersama lagi dengan saya Joko Nugroho dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9 Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4, yaitu Budaya Positif. Baiklah, table of content kita pada hari ini adalah satu dedication sheet kita persembahkan untuk fasilitator dan pengajar praktik kita. Yang kedua, refleksi TP4C, model yang cocok untuk refleksi mata pelajaran. Yang ketiga, penjelasan 4C, connection, concept, challenge, dan change. Dan yang keempat adalah budaya positif, serangkaian tindakan pengoptimalan potensi murid. Dan yang kelima, closing atau penutup. Bapak Ibu sekalian, ini adalah dedication sheet kita. Kita persembahkan kepada Bu Eni Yuliati, Magister Pendidikan, selaku fasilitator yang sudah sangat baik membimbing kita. Juga dengan Ibu Musri, selaku pengajar praktik yang telah mendampingi kami dengan baik pula. Bapak Ibu, model refleksi 4C, model ini dikembangkan oleh Richard Church dan Marison tahun 2011. Yang pertama, connection atau hubungan. Yang kedua, challenge atau ide atau sumber lain. Yang ketiga, konsep. Yang keempat, change atau perubahan. Ayo kita bedah satu persatu tentang model refleksi 4C. Refleksi tipe 4C yang pertama adalah connection atau keterkaitan. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang pertama, pada modul 1.4 ini mengarahkan guru untuk menjadi pribadi yang tenang, sabar, bijak, dan tepat sasaran dalam menangani permasalahan. Dalam modul ini saya mempelajari bagaimana cara memperlakukan murid dengan bertindak sebagai manajer, membuat keyakinan kelas, mendisiplinkan anak dengan tidak menghukum, memotivasi anak dari dalam diri mereka, bukan karena dihukum, bukan karena diberi penghargaan, dan bukan karena pujian. Dalam modul ini pula, saya mempelajari problem solving atau tata cara pemecahan masalah yang sangat bagus dan tepat sasaran tanpa menyinggung pihak-pihak yang lain. Refleksi tipe C yang berikutnya adalah challenge atau ide sumber yang lain. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Ada banyak ide dan pengetahuan baru ketika mempelajari modul ini, terutama tentang budaya disiplin yang baik. Saya yang semula sering menjadi penghukum, kini berubah menjadi pemantau atau seorang manajer. Dalam modul ini pula saya baru mengetahui tentang 3 perilaku manusia, yakni yang pertama untuk menghindari hukuman, yang ketiga untuk mendapat imbalan atau pujian, dan muaranya adalah ingin menjadi orang yang berkarakter baik sesuai dengan keyakinan yang diyakini. Saya juga mulai meninggalkan memberi penghargaan berlebihan kepada siswa karena ada dampak yang serius seperti merusak hubungan dan menurunkan kualitas. Dalam loka karya yang kedua kemarin saya juga banyak sekali mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ini gambar di mana kami sedang mendiskusikan tentang beberapa hal. Kami juga menggunakan beberapa gadget atau gawai seperti laptop untuk mendukung tugas kami. Ini adalah hasil dari kerja kelompok kami, kelompok 3. Dan ini ketika kami ada di luar, ketika waktu break. Bapak Ibu, refleksi tipe 4C yang berikutnya adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep yang saya pelajari adalah 1. Teori motivasi, penghargaan, dan hukuman. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang keenam, 5 segitiga restitusi. 7 ilusi kontrol. Bapak Ibu, refleksi tipe 4C berikutnya adalah change atau perubahan. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Saya sudah mulai merubah pola pikir dalam menghadapi anak
yang semula menjadi penghukum kini menjadi seorang manajer. Semula saya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, yang biasa langsung saya lakukan adalah saya memarahi dan saya jatuhkan sanksi. Sekarang saya mulai menerapkan segitiga restitusi. Semula saya memberikan penghargaan berlebihan kepada yang berhasil. Kini saya cukup mengapresiasi secara pribadi dan mengapresiasi kepada seluruh murid di kelas saya. Budaya positif guru yang pertama memahami disiplin positif. Yang kedua memahami 3 teori motivasi. Yang ketiga memahami konsep hukuman atau konsekuensi. Yang keempat mampu membuat keyakinan kelas yang melibatkan seluruh murid. Yang berikutnya memahami 5 posisi kontrol. Berikutnya memahami dan menerapkan segitiga restitusi. Mari kita bedah satu persatu budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin tidak harus menghukum. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Yang benar apa? Yang benar adalah sebagai berikut, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Artinya motivasi ini bukan karena diberi hukuman, diberi penghargaan, diberi pujian, tapi karena murni kesadaran dalam hatinya masing-masing. Berikutnya kita akan membahas tentang penghargaan. Alficon Punish by Rewards 93 wawancara ASCD Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi apa sih dampak buruk dari memberi penghargaan yang berlebihan? Yang pertama, penghargaan itu merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Yang keempat, penghargaan itu juga bisa bersifat menghukum. Berikutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau apa tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Husserl 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus adalah solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, sekarang kita pada keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Bapak Ibu, kita akan melihat juga yang namanya posisi kontrol guru. Yang pertama, guru ada yang berposisi sebagai penghukum. Ini rata-rata adalah guru zaman dahulu, guru-guru kita yang senior. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan muaranya adalah guru harus bertindak sebagai manajer. Dia harus bijaksana, harus bisa mengembalikan kesalahan murid dengan sebaik-baiknya dan menjadikan murid tersebut kembali ke kelompoknya dengan tegak, dengan berani dan lebih baik. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi diharapkan 1. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. 3. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Terima kasih atas segala perhatian dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan tersebut bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak untuk kita semua.